pemirsa Berita Satu, apa kabar? It's time for She Magazine, sharing and empowering. Selamat datang lagi di sini. Bareng kita berdua ada saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Apa kabar pemirsa? Marhaban ya Ramadan, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Waduh, senang sekali bulan-bulan yang dinantikan oleh saudara-saudara kita dan juga semua muslim di umat seluruh dunia. Waduh, kayaknya excited banget ya Ramadan kali ini, kayaknya agak beda, mungkin lebih cerah dari 2020. Gimana Vin kalau menurut kamu? Iya, beda ya karena vaksin sudah ada di depan mata gitu kan. Meskipun masih kita di tengah pandemi virus corona, kalau saya dan keluarga sih bersyukur ya bisa ketemu Ramadan lagi dan dalam keadaan sehat, itu yang paling penting. Terus juga excited juga karena di Amerika Serikat sekarang sudah memasuki musim semi pemirsa. Artinya untuk puasa itu nggak sepanjang waktu summer kemarin. Dulu kan bisa sampai berapa jam kita ya, 16-17 jam gitu kan. Sekarang ya, 15 jaman. Ya diskon dikit. Masih lebih lama dari Indonesia ya, tapi nggak apa-apa. Iya, lebih dekat lagi, kita biasanya bukanya nanti lewat dari 7.30-an lah mungkin gitu. Dan kayaknya alhamdulillah sudah memasuki Ramadan ini, semoga semua juga bersyukur. Nah, tentunya di She Magazine kita akan memberikan banyak pencapaian prestasi dari para perempuan. Samia Suluhu Hassan dilantik sebagai presiden perempuan pertama di Tanzania di seluruh Afrika Timur. Aktivis perempuan mengatakan pengangkatannya membuktikan perempuan juga bisa memegang posisi tinggi dalam pemerintahan. Mulai tahun ini, pemerintah Rusia mengizinkan perempuan menjadi pengemudi kapal, truk, kereta api, dan bahkan pesawat terbang. Sebelumnya, profesi itu tertutup bagi perempuan karena dianggap berbahaya bagi kesuburan. Sekelompok perempuan tuli Palestina menggunakan animasi stop motion untuk membuat film pendek mengenai kondisi mereka. Mereka berharap animasi itu bisa meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus jadi sumber penghasilan. VOA She Magazine merayakan perempuan dan berbagai prestasi perempuan. Di Amerika Serikat sendiri pemirsa sudah semakin banyak ya muslimah nih yang masuk ke dalam jajaran pemerintahan ataupun menduduki jabatan publik yang penting. Seperti misalnya ada 2 anggota DPR, kemudian juga baru-baru ini ada Abrar Omeish yang terpilih menjadi anggota Dewan Sekolah di Fairfax County, negara bagian Virginia, nggak jauh dari tempat kita berdua. Wah, banyak juga ya wali kota, juga saya dengar ada beberapa warga muslim. Tapi yang belum ada nih pemirsa di Amerika adalah jadi menteri, anggota kabinet dari pemerintahan Amerika. Nah, komunitas muslim di Amerika sangat berharap kepada pemerintahan Joe Biden untuk menunjuk tokoh dari para muslim ini untuk menjadi anggota kabinetnya. Kita lihat yuk bagaimana pergerakan ini dalam liputan berikut. Keragaman etnis dan latar belakang kabinet Presiden Joe Biden mengundang respon positif berbagai kalangan, termasuk Muslim Amerika Serikat yang sebelumnya menyambut baik mencabut pembatasan perjalanan yang dijuluki travel ban atau Muslim ban yang membatasi perjalanan dari sejumlah negara, termasuk negara mayoritas Muslim. Tapi belum adanya menteri yang beragama Islam mendapat sorotan sebagian Muslim. Unfortunately, we have not seen any Muslims in his cabinet. We hope that he will and consider Muslims to be serving in those top positions in his administrations. Dari 15 menteri dan 8 pejabat setingkat menteri dalam kabinet Joe Biden dan Kamala Harris, tak ada satupun yang mewakili komunitas Muslim. I will be honest, I was hoping to see a little bit more. Not just in terms of individuals and leadership, but he currently is proud to have the most diverse cabinet that we've ever seen in the country's history. But there's not a single person representing the Muslim community. So that is something that remains. Dilihat dari latar belakang agama mereka, anggota dan calon anggota senior kabinet Biden mayoritas beragama Kristiani. Selain itu ada 5 beragama Yahudi dan 2 Hindu. Sedangkan anggota kabinet Muslim masih sebatas wakil, yaitu Ali Zaidi keturunan Pakistan, wakil pejabat iklim nasional, Zain Siddiq wakil pimpinan staf Gedung Putih, serta Rima Dodin keturunan Palestina yang merupakan wakil direktur urusan hubungan legislasi. Pilpres 2020 yang mengantar Joe Biden ke Gedung Putih juga ditandai peningkatan partisipasi pemilih Muslim yang menurut pantauan sejumlah organisasi meningkat tajam dibandingkan Pilpres 2016.
Beberapa tahun terakhir ini juga ditandai peningkatan partisipasi politik Muslim sebagai kandidat politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kelompok advokasi Muslim pun telah menyerahkan daftar nama sosok-sosok Muslim ke pemerintahan Joe Biden untuk dipertimbangkan masuk dalam pemerintahan Biden apapun kapasitasnya. Well, yes, we did submit a good list of highly qualified American Muslims with their resumes to the transition team, and we hope that they will be able to give them the chance to serve their country. We have a lot of doctors, healthcare takers, and we can contribute to bringing America back, a healthy America to stronger economically. And we will support his agenda that will have more equity in our society, especially with the minorities. Wacana partisipasi Muslim dalam pemerintahan Biden ini juga memicu diskusi secara internal antara Muslim Amerika Serikat. In some circles, people are still reluctant or hesitant to have that conversation because of the fact that unfortunately patriarchy does exist and it thrives in many cases. Often it's upheld by women in some circles, but we are moving towards a place where I think people are becoming more comfortable accepting and embracing of the idea that women are not only qualified to lead our country forward, but they are capable. Di Kongres, setidaknya jumlah anggota legislatif yang beragama Islam sedikit mewakili jumlah Muslim Amerika Serikat secara keseluruhan, yang menurut lembaga riset Pew mencakup sekitar 1% penduduk Amerika Serikat. Di DPR yang beranggota 435 orang, kini ada 3 anggota DPR Muslim, 2 diantaranya Muslimah. Dari Alexandria, Virginia, Unisalim, dan tim VOA. Kedua muslimah Amerika yang menduduki jabatan DPR tersebut adalah Ilhan Omar dan juga Rashida Tlaib, yang mereka baru saja terpilih lagi pada November lalu, jadi masa jabatannya bertambah 2 tahun lagi. Banyak kemajuan kita doakan terus, dan She Magazine akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, sharing dan empowering dari Washington DC tepatnya, bersama saya Ian Umar dan juga Vina Muhtadi. Tapi di segmen ini kita kedatangan tamu spesial dari Kanada, nggak jauh dari Amerika. Ada seorang desainer yaitu Mbak Entin Gartini. Waduh, apa kabar Mbak Entin? Selamat datang di She Magazine. Halo, apa kabar Mas Ian? Terima kasih Mas Ian sama Mbak Vina sudah diundang di She Magazine. Ya, ini kabar baik, terima kasih. Ya, Mbak Entin ini hebat sekali karena baru saja mendapatkan penghargaan Best Designer dari Faces Magazine. Ini adalah sebuah majalah lifestyle yang ada di Ottawa, di Kanada. Mbak Entin, selamat, dan bisa diceritakan ini penghargaan apa? Kemudian apa reaksi Mbak Entin ketika diumumkan sebagai pemenang? Terima kasih Mbak Vina. Ya, jadi Face Magazine ini adalah majalah lifestyle di Ottawa, lumayan terkenal. Jadi setiap tahunnya Face Magazine ini mengadakan Face Award yang disponsorin oleh TV-TV terkenal di Ottawa. Kemudian ada 300 kategori setiap tahunnya, mungkin bertambah setiap tahunnya, termasuk kategori fashion designer. Jadi waktu diumumkan itu saya tidak percaya karena tahun lalu nama saya sudah masuk nominasi. Itu saya tidak tahu. Taunya dari teman saya, mereka calling saya, "Tin, nama kamu ada tuh di Face Magazine, masuk nominasi," gitu. Tapi akhirnya tidak menang. Dan tahun ini saya juga nggak begitu berharap menang gitu. Siapa saya gitu, karena 20 nominasi itu adalah fashion designer yang lulusan dari fashion school terkenal gitu. Sedang saya tidak pernah sekolah di fashion designer school di Kanada ataupun di Indonesia. Jadi sangat bangga dan masih tidak percaya. Waduh, menarik sekali, kita ikut bangga Mbak Entin. Nah, kalau kita lihat rancangan dari Mbak Entin ini banyak sekali mengangkat budaya batik. Nah, kita pengen tahu apakah memang ini ciri khasnya, dan juga pengen tahu nih apa rencana ke depan atau proyek berikut dari Mbak Entin ini. Iya, jadi batik ombak ini lahir 4 tahun yang lalu. Saya desain untuk
membuat batik Indonesia ini supaya lebih modern karena saya tinggal di luar negeri. Jadi saya ingin padankan batik yang lebih modern. Jadi motif ini adalah mix dari batik dari motif ombak dan truntum. Jadi motif Jawa yang sudah ada. Jadi untuk kedepannya saya kelihatannya masih akan mempromosikan batik ombak ini karena belum semua kota atau negara yang lain melihat karya saya yang ini. Ya, sebelum jalan-jalan keliling kota, Mbak Entin, kita menghabiskan bulan Ramadan dulu ya. Kita juga penasaran seperti apa sih suasana Ramadan di Kanada dan tradisi keluarga juga seperti apa? Iya, jadi bulan Ramadan tahun ini jatuh di musim semi. Jadi cuma 15 jam saja kita berpuasa. Biasanya jatuh di musim panas yang lebih panjang. Jadi kita berpuasa sampai 18 jam. Terus di musim pandemik ini kita salat tarawihnya di rumah saja. Tahun-tahun lalu kita masih bisa bersalat tarawih berjamaah dengan ibu-ibu siar Montreal di rumah bergantian, terus bisa di masjid-masjid kecil juga. Tapi tahun ini kita hanya di rumah dengan keluarga. Ya, alhamdulillah kita masih bisa menjalankan ibadah puasa ya, dan juga masih bisa bersama dengan keluarga. Nah, Mbak Entin, ada pesan-pesan khusus nggak untuk teman ataupun juga sanak saudara untuk menjalani ibadah puasa tahun ini? Ya, untuk teman-teman dan keluarga saya di Indonesia atau dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar, amal ibadahnya diterima. Amin. Amin. Terima kasih Entin Gartini, fashion designer Indonesia yang ada di Kanada, sudah sharing bersama She Magazine hari ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, sharing dan empowering. Di masa pandemi ini bertambah bisnis-bisnis yang tutup dan bangkrut dan harus menghentikan bisnis mereka berakibat pada orang-orang yang akhirnya menjadi kekurangan ekonomi dan membutuhkan yang namanya bantuan pangan. Ini menjadi satu hal keprihatinan ya, Vin ya? Iya, sebenarnya banyak sih organisasi yang membagikan makanan, tapi ada satu kelompok masyarakat yang seringkali luput gitu, yaitu komunitas Muslim. Kenapa? Karena komunitas Muslim ini kan ada restriksinya ya dalam dietnya, yaitu membutuhkan makanan yang halal. Jadi mereka nggak bisa sembarangan ngambil bantuan dari manapun gitu. Nah, karena itu ada 2 chef di sekitar Washington DC yang melakukan inisiatif untuk membagikan makanan dengan melibatkan komunitas Muslim. Tersendatnya ekonomi selama pandemi membuat semakin banyak warga Amerika Serikat membutuhkan bantuan makanan. Tapi banyak warga Muslim yang tidak bisa menerima bantuan pangan pada umumnya, karena tidak ada kepastian bahwa produk bantuan yang mereka terima halal. Pemerintah Fairfax County, Virginia, di dekat Washington DC, berupaya mencari solusinya. Trying to get food to folks that do not have the opportunity to get food, as well as employment of our individuals here in the county, is a key. Setelah bisnis mereka terimbas COVID-19, maka 2 chef dengan latar belakang kuliner Timur Tengah ini terjun membantu menyiapkan makanan halal untuk One Fairfax program. When COVID happened, me and my partner got laid off of our restaurants in DC. So we took about 2 days until we were like, all right, let's do something. And we researched incubator kitchens in the area, DC, Maryland, Virginia. We visited a few, and this one really just felt like us, and it just fit right away. Dapur inkubator merupakan fasilitas memasak skala profesional untuk para juru masak yang tidak punya restoran. Salah satunya adalah Frontier Kitchen, tempat kedua chef tersebut memasak untuk Muslim di Fairfax County. This was the perfect place for a lot of businesses who were in production to continue being in production. And for businesses that did get hit outside of here, we've noticed an influx of them coming to our kitchen to still continue to be able to produce, even though they can't out of their existing restaurant. Program ini memungkinkan rumah tangga Muslim mendapat bantuan hidangan vegetarian atau daging halal dengan sejumlah bahan makanan halal lainnya. We did some research and we have data
And based on the data, we recognize that our Muslim community has a high need as it relates to halal foods. And we also recognize that a lot of these food distribution efforts are happening during the week. Not a lot's happening on the weekends, and so we wanted to fill those gaps as well. Iman Habib yang punya food truck Bon Bon mengaku penghasilannya menyusut 70% sejak pandemi. Program pilot ini membantu bisnisnya terus berjalan. So this program not only helped me as a business owner, it actually helped me to employ people that are out of work, as well as resource local vendors for the program. So I'm supporting people producing baklava, for instance, or pita bread, and so everybody benefits from this. Di Frontier Kitchen, kedua chef dan relawan menyiapkan makanan halal untuk sekitar 250 keluarga per minggu, baik hidangan siap makan maupun bahan makanan mentah. Dari Fairfax, Virginia, VOA. Luar biasa sekali ya, gotong royong dalam beramal dan membantu sesama. Nah, yang namanya menolong orang lain tidak melulu dalam bentuk makanan atau uang, bisa juga pemirsa dalam bentuk buku misalnya. Nah, ini amat sangat dibutuhkan terutama di tempat-tempat di mana tingkat literasi masyarakatnya masih rendah atau kesediaan bukunya juga hanya sedikit sekali, seperti di desa-desa di Indonesia. Dan ada 2 desa di Jawa Tengah yang berinisiatif membuka sebuah perpustakaan kecil atau Little Free Library yang terinspirasi dari Little Free Library di Amerika. Jadi mereka membuka perpustakaan ini diberikan kepada anak-anak secara gratis. Namun sayangnya seiring berjalannya perpustakaan ini ada kendala yang dihadapi oleh perpustakaan Little Free Library di desa Indonesia. Di Amerika Serikat, Little Free Library seperti ini sudah jadi pemandangan umum di permukiman, terutama di kota besar. Masyarakat bisa meminjam ataupun menyumbang buku dengan bebas. Konsep ini menarik perhatian seorang pegawai negeri bernama Nining Dwi Astuti di Desa Jolontoro, Wonosobo. Didukung aparat dan warga desa, perpustakaan ini berdiri sejak 2020. Lah mereka malah nanya, ini kalau minjem caranya gimana? Terus nanti kalau mengembalikan saya ngomongnya ke siapa gitu. Terus kita bilang nggak, tinggal ambil aja. Kalau misalnya mau dikembalikan ya taruh aja lagi gitu. Jadi mereka agak kaget sih, oh gitu ya. Gitu. Ternyata perpustakaannya mendapat sambutan positif, bahkan sering jadi berkumpulnya anak-anak untuk belajar. Belajar, baca buku, sama pinjam buku. Di desa kan internet susah, banyak yang nggak punya internet di rumah, mereka pakai kuota. Kuotanya itu juga terbatas. Nah, kebetulan di rumah itu kemudian kita inisiatif buat pasang wifi. Pagi itu orang pada minjem buku, malamnya tuh buat anak-anak kecil belajar di situ. Sementara di Desa Rawajaya, Cilacap, seorang guru bernama Ari Hendra Permana mendirikan Little Free Library dari lemari bekas. Tujuannya meningkatkan kecintaan membaca di kalangan anak-anak. Karena sekarang kan anak-anak sudah jarang mengenal buku, yang pasti game terus kan, dan manfaatnya jauh. Terus ini harus sasarannya memang anak-anak. Sejak 2019, teras rumahnya sering didatangi anak-anak yang ingin membaca. Hampir semua buku habis dilahap dan bahkan rusak karena terlalu sering dibaca. Dulu kita lem begini, ini sudah lepas lagi. Little Free Library idealnya tidak hanya menjadi ruang untuk meminjam buku, tapi juga untuk menyumbang buku, sehingga terjadi perputaran buku secara stabil. Namun situasi seperti ini sulit diwujudkan di desa di mana tingkat literasi masyarakatnya masih rendah. Untuk mengatasinya, Adening dan Hendra mengandalkan sumbangan dari berbagai pihak. Dari teman-teman, terus karena aku kebetulan di kantor juga aku share saya sedang bikin perpustakaan gitu. Jadi mereka butuhnya apa? Oh iya, sumbangan. Terus sama ini dari dana desa juga sih. Tak jarang, mereka juga merogoh kantong sendiri untuk mengisi sekaligus merawat perpustakaan kecil yang berdampak besar ini. Ketika saya akan membeli buku, saya harus pergi paling tidak 45 kilo untuk ke toko buku yang ada di Kota Cilacap. Kalau di sekitar lingkungan saya, toko buku hampir tidak ada. Perpustakaan di 2 desa ini adalah bagian dari 100.000 Little Free Library yang tersebar di 108 negara.
Gerakan yang berawal di Amerika ini bertujuan meningkatkan literasi, memperluas akses buku, dan membangun masyarakat. Dari Washington DC, Vina Muptadi, VOA. Luar biasa, Little Free Library-nya ini juga bisa menjadi tempat berkumpulnya komunitas loh. Adening cerita kalau tiap malam suka jadi tempat kumpul untuk belajar. Sementara Hendra bilang perpustakaannya sering jadi tempat ngabuburit. Soalnya persis di depannya itu ada masjid. Jadi anak-anak baca buku terus begitu beduk langsung ke masjid. Bener sekali loh, itu bener. Buku-buku itu membantu saya waktu kecil, waktu masa puasa untuk melewati puasa. Karena banyak banget buku yang saya baca pada saat bulan Ramadan waktu kecil. Ini kayaknya peluang yang bagus di masa Ramadan ini. Pemirsa, demikian She Magazine kali ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan tetap menjaga kesehatan. Mudah-mudahan puasa di bulan Ramadan ini membawa berkah. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington. Saya Vina Muptadi dari rumah saya di Silver Spring, Maryland. Sampai jumpa lagi di She Magazine, Sharing and Empowering hanya di Berita 1. Sampai jumpa.